Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cheryl Hidayati Nurmala dari kelas Ekonomi Syariah 2F dengan nomor induk mahasiswa 1860402231024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Suminto MPDI. Jadi tugasnya adalah menghafalkan 5 ayat beserta hadis tentang kegiatan ekonomi. So stay tune dan selamat menyaksikan! Yang pertama adalah ayat dan hadis mengenai kegiatan konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya adalah hadis mengenai kegiatan konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafi thalathati wa ta'amul thalathati kafi arba'ah, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah ayat dan hadis mengenai larangan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 130. Selanjutnya adalah hadis mengenai larangan riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabiri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaih wa qala sawaun, yang artinya diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatat riba, dan yang menjadi saksi-saksinya. Dan Rasulullah berkata bahwasanya mereka semua itu adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis mengenai etos kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang gaib, dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya mengenai hadis etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang keempat adalah ayat dan hadis mengenai harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Selanjutnya adalah hadis tentang harta.
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأكم. Dari Zubair bin Awam ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negara adalah milik Allah, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah atau bermukimlah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah ayat dan hadis tentang manajemen. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah hadis tentang manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i tarku ma la ya'nih. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sekian tugas dari saya atau video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.